Ngomong-ngomong sosial media, dia seperti dua wajah dalam koin. Bisa positif, bisa negatif, tergantung kita ngebawanya gimana. Yang positif misalnya jadikan sosial media sebagai media dakwah. Yang negatif, buka sosial media malah iri sama postingan-postingan teman. Yang punya barang barulah, yang beginilah, yang begitulah. Nah, bagaimana agar kita menjadikan media sosial ini bukan ladang dosa dengan iri dan lain sebagainya, tapi justru ladang pahala? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana di Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di satu acara, yaitu Cahaya untuk Indonesia. Ini satu acara untuk memberikan cahaya bagi masyarakat Indonesia sehingga kita hidup dalam tatanan kehidupan yang teduh, yang nyaman, yang bersatu dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Yayasan Al-Fahriyah, pimpinan Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Sudah hadir juga para santri. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relate dengan kehidupan kita, apalagi di era media sosial seperti saat ini, yaitu iri menguras hati. Jadi bagaimana sikap iri ini menguras hati, tapi entah kenapa kita kayak kecanduan gitu yang namanya iri. Bersama guru kita semua, Al-Habib Jindan. Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib, seiring zaman sekarang ini Habib, di media sosial Habib, kita ini kayaknya dapat lubang baru Habib untuk menumpahkan rasa iri Habib. Jadi seiring dengan adanya media sosial, banyak kemudian media sosial ini menjadi tempat kemudian kita iri kepada kehidupan orang lain. Banyak orang yang posting ini dan posting itu, ada yang beli rumah baru, ada yang beli mobil baru, kemudian kita iri. Nah, sebelum ke sana Habib, kita ingin diberikan pencerahan tentang bahayanya sikap iri. Bagaimana Allah dan Rasulnya menekankan kita tentang bahayanya sikap iri itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya sifat iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyebutkan, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri, sifat hasad, sifat iri itu menguras dan menggerogoti amalan manusia sebagaimana api menggerogoti kayu-kayu yang kering. Jadi habis begitu saja. Kalau kita punya satu gudang isinya kayu semua, taruh api sedikit, berubah jadi satu gudang api, semuanya hangus, terbakar. Begitu juga amalan manusia, dengan sedikit sifat iri saja akan memberanguskan amalan yang banyak. Salat yang banyak hangus, puasa yang banyak hangus, ngaji yang banyak hangus. Cuma ada satu masalah. Kalau kita mau dihanguskan, sholat kita pas-pasan, puasa kita dikit, ibadat kita sedikit, apa lagi yang mau dihanguskan? Itu pun yang sedikit kita hanguskan dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Sifat iri ini berkaitan dengan perangai yang ada di dalam hati manusia, dan ini merupakan perangai yang buruk. Dan orang sayyi'ul khuluq, orang yang perangainya buruk, yut'ibu nafsah, dia membuat dirinya sendiri capek. Dia membuat dirinya sendiri lelah, bukan orang lain yang lelah dengan perangai yang buruk dia. Tetapi orang yang pertama susah dengan perangai buruknya adalah si orang yang berperangai buruk itu sendiri. Dia mengganggu, dia iri, dia mendengki, dia sendiri yang capek sebelum orang lain. Adapun orang lain yang diiri, yang dihasud, dia tidak merasakan apa-apa. Ada 1000 orang iri terhadap dia, dia nggak merasakannya. Yang paling dirugikan dengan sifat iri itu adalah pelaku dan orang yang berperangai buruk tersebut. Adapun media sosial bukan medianya yang salah, tapi orang berperangai buruk yang salah di dalam menyikapi media sosial.
ketika dia meletakkan konten-konten yang tidak baik, ataupun juga ketika dia menyaksikan, melihat, dan membuka hatinya untuk konten-konten yang tidak baik. Sebab hati manusia itu adalah aset terpenting yang dimiliki oleh seseorang, yang mesti dijaga. Ini aset yang paling mahal, lebih mahal daripada konten-konten yang kita saksikan, lebih mahal daripada ini punya mobil baru, punya rumah baru, punya pesawat baru. Hati kita lebih mahal daripada dunia seisinya. Dan hati tersebut sari'ut ta'athur, mudah terpengaruh dengan apa yang masuk ke dalam dia. Dan akses masuk ke dalam hati melalui dua pintu, pintu mata dan pintu telinga. Dan mukmin harus punya masker di dua pintu tersebut. Seperti kita sekarang di masa pandemi, apa yang kita napas harus difilter. Jangan sampai masuk kuman ke dalam pernapasan kita, masuk virus. Begitu juga jangan sampai masuk virus ke dalam hati kita melalui dua pintu ini, pintu mata dan pintu telinga. Virus yang bikin jadi iri, virus yang bikin jadi dengki, virus yang membuat kita jadi benci kepada sesama, virus yang membuat kita menjadi cinta kepada duniawi. Itu ada beberapa ulama ahli tasawuf, mereka bilang, ayo wahai murid-muridku, marilah kita bertaubat dari sebuah dosa yang orang-orang jarang bertaubat darinya karena tidak menganggap ini adalah sebagai dosa. Muridnya bertanya, dosa apa? Dosa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ada orang dia minum minuman keras, dia taubat. Dia zina, dia taubat. Dia nggak tahu kalau hubbud dunya itu juga dosa. Dan orang, siapa yang bertaubat dari penyakit hubbud dunya? Waliyadzubillahi min dzalik. Alhasil yang salah bukan medsosnya, tetapi bagaimana pelaku-pelaku yang ada di dalam medsos, baik yang meletakkan konten ataupun juga yang menyaksikan konten. Ini kan enak, cahaya untuk Indonesia ini betul-betul cahaya buat Indonesia. Kenapa cahaya buat Indonesia? Bukan cuma buat di Indonesia dong, untuk di dalam kubur kita. Sebab isinya ilmu untuk merangin kuburan kita. Isinya ngajak orang rahmat, ngajak orang kasih sayang, ngajak orang untuk membersihin hati dari hal-hal yang tidak baik. Medsos dan apapun kemajuan teknologi, kalau nggak kita manfaatkan buat kebaikan, akhirnya dimanfaatkan buat keburukan. Dan seberapa besar itu semua dipakai buat keburukan adalah tergantung daripada kelalaian kita. Kita membiarkan celah kosong hingga keburukan masuk di situ. Harusnya kita isi dengan kebaikan sehingga tidak ada ruang buat keburukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk nilai kualitas keislaman seseorang, dinilainya dari apa kualitas keislaman seseorang? Dari meninggalkan hal-hal yang bukan urusan dia, yang dia nggak punya kepentingan di situ. Makna la ya'ni, la yanfa'u la din wala dunyawi. Hal-hal yang tidak menguntungkan dia dalam segi agama, dalam segi akhirat, ataupun dalam segi dunia. Memang kalau dia nonton dia dapat duit. Kalau dia nonton dia makin taqwa, makin khusyuk salatnya. Kan enggak. Mau ngapain ditonton? Yang nonton salah, yang naruh konten ya juga salah. Cuma kalau kita mau negur yang naruh konten pun juga berapa banyak konten. Jadilah kita orang yang jeli tentang apa yang mau kita masukkan ke dalam hati kita. Ini hati-hatinya kita, asetnya kita, jangan dikotorin rumahnya kita ini. Yang kita punya kedaulatan justru hati kita, Habib ya. Betul. Kalau konten kita nggak bisa ngurusin. Kita nggak punya kedaulatan di hatinya orang, di kontennya orang, kita nggak punya kedaulatan. Paling ya kita hanya menganjurkan, kita ngasih nasihat, kita da'i ilallah, ngajak orang kepada Allah, bukan maksa orang kepada Allah. Kita cuma ngajak, yang mau ikut, alhamdulillah, dia sendiri yang untung, bukan kita. Yang nggak mau ikut dia sendiri yang rugi. Kita bukan pemaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Kita bukan pemaksa. Habib Jindan sendiri ada media sosialnya. Saya lihat ada Instagramnya, ada Twitternya, bahkan Yayasan Al-Fahriyah juga ada YouTube-nya. Dan ini yang kita lakukan juga adalah bagian dari untuk menasihati, mengajak orang agar bersama-sama dengan kita semua untuk semakin baik melalui media sosial, yaitu melalui YouTube program Cahaya untuk Indonesia. Nah, Habib, selanjutnya kalau irinya tentang kebaikan ini, Habib. Hampir setiap orang tidak selamat dari sifat iri. Cuma di dalam iri tersebut ada iri perkara akhirat, ada iri perkara dunia. Kemudian makna iri, apa itu iri tersebut? Iri, sifat iri atau al-hasad. Al-hasad itu karahiyah, dia benci, hati nggak senang, dia marah ketika ada orang lain dapat nikmat.
Dia nggak rela ada orang lain dapat nikmat dari Allah Ta'ala, dia tuh nggak bisa terima. Ada orang dapat nikmat dalam bidang akhirat ataupun dalam bidang duniawi. Dia nggak suka ada orang lain dapat nikmat. Kemudian reaksi atas ketidaksukaan dia apa? Reaksinya beragam. Ada yang reaksinya, saya mau dapat nikmat yang sama seperti dia tanpa ngurangin nikmat yang ada pada dia. Kita ngelihat ada orang punya sesuatu yang bagus, saya juga mau. Saya juga kepengen. Saya kepengen rumah yang sama, saya kepengen mobil yang sama, saya kepengen dunia yang sama, saya pengen harta yang sama. Tapi kalimat kepengen ini pun juga hendaknya kita jeli. Kepengenlah di dalam perkara akhirat. Kalau perkara duniawi bukan hal yang patut dijadikan sebagai ajang untuk perlombaan dan kompetisi di situ. Dunia terlalu rendah untuk kita berkompetisi di dalamnya. Tapi tidak dilarang, silahkan saja, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, tanpa rasa benci kepada orang yang dapat nikmat. Reaksi kedua itu, saya mau dapat nikmat yang sama. Nikmat yang ada pada dia, saya ingin itu nikmat pindah ke saya. Dicabut dari dia, diberikan kepada saya. Nah, ini keji. Ini jahat. Sangat jahat. Yang lebih jahat lagi, ada orang dapat nikmat, dia nggak terima. Pokoknya itu nikmat tidak boleh diberikan kepada dia. Harus dicabut, terus diberikan ke siapa? Ke siapapun. Bukan ke saya juga nggak masalah, yang penting jangan ke dia. Ini lebih jahat lagi. Nah, orang yang hasad, orang yang iri, Imam Al-Haddad itu ulama mengatakan, Al-Ghazali juga, orang yang iri adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Kenapa dia paling kurang ajar? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Enggak ada nikmat yang dimiliki seseorang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala yang ngatur dan membagi-bagi nikmat tersebut. Ketika ada orang dapat nikmat, terus dia berkata, begitu ini nikmat harus dicabut dari dia, ke saya ataupun ke orang lain, seolah-olah dia mengatakan Allah enggak tahu meletakkan nikmatnya di mana. Saya lebih ngerti, ini orang nggak pantas diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kurang ajar. Kalau dia mau nikmat yang sama, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dunia minta, mau harta minta, mau tahta minta, mau kedudukan minta. Tapi jangan cabut nikmat dari dia, beri ke saya atau beri ke orang lain. Yang penting jangan ke dia. Ini adalah sifat iri yang keji. Apalagi kalau dia ungkapkan, irinya itu diungkapkan dengan kata-kata, diungkapkan dengan perbuatan. Iri di dalam hati jahat dan kotor, menggerogoti hasanat dan pahala kita. Apalagi kalau irinya itu diungkapkan dengan kata-kata, lebih berbahaya lagi. Diungkapkan dengan sikap dan perbuatan, dengan pergerakan, itu lebih jahat lagi. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan orang yang iri ketika dia bertindak, melakukan tindakan atas dorongan rasa irinya tersebut. Baik tindakannya berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Nah terus katanya orang yang iri, semua orang kena penyakit iri. Apa yang harus kita lakukan dong kalau gitu? Yang harus kita lakukan kalau kita mau sembuh. Ini penyakit, ini virus lebih dahsyat dari corona. Kalau kita mau sembuh, ayo sini. Tengah malam, ketika kita tahajud, pergi ke mihrab. Di atas sejadah kita, sholat, sujud, di sujud yang terakhir dengan linangan air mata, dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, fulan yang saya iri kepadanya, berikan nikmatnya lebih gede, lebih banyak, double, 3 kali lipat, beri jabatannya lebih tinggi, naikkan derajatnya lebih hebat lagi, lebih luas lagi. Ketika nafsu diginiin, itu nafsu udah berputus asa dari sifat iri, dan ini adalah obat yang paling ampuh. Ketika kita mendoakannya dengan linangan air mata, dengan kesungguhan, pasti sembuh. Sebagaimana ini adalah obat dan kiat yang diajarkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh dan para ulama lainnya. Adapun iri sekedar kepengen menjadi sesuatu, saya mau dong nikmat yang sama tanpa ngurangi nikmat dia, boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya kalau keinginan dan obsesi tersebut dalam urusan akhirat. Jangan cuma dalam urusan dunia. Oh, dia punya kotoran kambing, saya punya kotoran kambing yang sama dia pengen. Dia punya sayap nyamuk, saya juga pengen punya sayap nyamuk seperti dia. Ya, kita enggak serendah itulah. Nabi menyamakan di dalam hadis bahwasanya lau kanatid dunya ta'dil 'indallah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia sepadan di mata Allah dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia. Bukan 2 lembar, selembar sayap nyamuk di mata manusia, kadarnya seperti apa sih? Nggak ada kadarnya. Kalau kita ngelewatin sayap nyamuk di jalanan, barusan saya ngelewatin sayap nyamuk, saya nggak pungut, saya nggak bakal kita sebut, saking nggak ada harganya, saking hinanya. Seandainya dunia di mata Allah kadarnya sama seperti
sayap nyamuk selembar di mata manusia. Niscaya itu sudah terlalu berharga dan Allah nggak bakal memberikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah seteguk air pun juga. Tapi karena itu dunia jauh lebih hina dari itu semua, silakan ambil dunia dar liman la daralah, mal liman la malalah, wala yajma'u man la aglalah. Dunia rumah buat orang yang di akhirat nggak punya rumah, harta buat orang yang di akhirat nggak punya harta. Yang terobsesi dengan dunia adalah orang yang di akhirat tidak punya akal, baik dengan hartanya ataupun dengan tahtanya. Cinta kepada dunia, cinta kepada harta itu harus menumbalkan agama kita. Cinta kepada tahta, kedudukan, maka kita harus mengorbankan harta dan agama. Dua-duanya, habis dua-duanya buat mencapai harta tersebut. Iya. Kalau kita mau jadi sesuatu, Nabi bilang, la hasada illa fitnatain. Enggak ada kalimat kepengen menjadi sesuatu, obsesi dalam sesuatu, melainkan dalam dua hal. Terobsesi dengan sesuatu, terobsesilah dengan dua perkara. Yang satu, orang yang alim. Orang yang alim, yang diberikan hikmah, diberikan ilmu. Cuma bukan ilmu sekedar teori doang, ilmu yang satu paket. Dan dia habiskan ilmunya itu di jalan Allah siang dan malam. Dia berbagi, dia memberikan manfaat, dia sebarkan kedamaian, dia sebarkan akhlak sebagai konsekuensi dari ilmunya siang dan malam. Dia bantu orang, dia tolong orang dengan ilmunya. Dan yang kedua, orang yang diberikan harta dan dia infakkan harta tersebut siang dan malam. Ada satu orang doa, minta hajat, doakan saya biar jadi orang kaya. Salah doanya, doakan saya agar saya menjadi orang yang dermawan, yang bisa manfaat, memberi dan berbagi. Dan dengan begitu dia akan kaya artinya. Dan dengan begitu dia akan menjadi kaya. Iya. Kalaupun dalam hal harta, irinya untuk mensedekahkan, berdermawan kepada orang lain. Dan yang kedua dalam ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, kita berlomba-lombanya akhirnya pada kebaikan, bukan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi dengan cara-cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan tadi sudah disampaikan, dan lebih bukan ke iri sebenarnya, lebih ke arah ghibtah atau obsesi ingin menjadi seseorang. Jadi obsesi, semangat dalam kebaikan ya. Nah, oke, itu pembahasannya tentang iri yang menyusahkan hati kita, tidak menenteramkan hati kita, dan yang paling pertama dirugikan dari rasa iri itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Sehingga kalau kita renungkan, betul-betul gak ada manfaatnya ini rasa iri, kecuali kemudian obsesi kita, semangat kita dalam berlomba-lomba di kebaikan. Nah, hari ini sudah ada para santri-santrinya Habib Jindan dari Yayasan Al-Fahriyah. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya pengen tanya tentang sifat iri tersebut. Sebelumnya saya Salim. Tadi Habib kan jelaskan tentang sifat iri. Terus kalau kita lihat sekarang nih, zaman sekarang, lihat sosmed nih orang posting tentang dia lagi ngaji atau hal-hal yang religi, tuh apakah termasuk dalam sifat iri tersebut? Ya. Oh ya, jadi dia postingnya lagi ngaji di sini, Habib. Lagi ngaji di situ, atau lagi belajar ini, lagi belajar itu. Kadang orang sekarang belajar kitab apa gitu, dia foto, kemudian dia posting di medsos. Nah, itu apakah bagian dari sesuatu yang dilarang dalam media sosial karena bisa memicu orang merasakan iri tadi, Habib?